Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Dalam kesempatan ini saya ingin menggunakan hak jawab terhadap tuduhan yang lain yang ditujukan kepada saya bahwa saya adalah pengasong khilafah atau HTI, walaupun sebetulnya isu ini udah pernah saya jawab juga dan udah clear juga beberapa bulan yang lalu. Tapi kali ini saya ingin menjelaskan secara lebih luas sekaligus menjadi semacam sharing pandangan saya tentang beberapa hal yang mungkin selama ini dianggap rancu di tengah-tengah masyarakat. Sebelum saya ngejelaskan tentang masalah kenapa saya membahas hadis tentang khilafah ala minhajin nubuwah, menggunakan diksi khilafah dan seterusnya, saya coba jelaskan dulu tentang sebuah frame pemikiran tentang Islam. Jadi kayak kita sekarang ada di sebuah zaman di mana pemikiran tentang Islam itu terbagi kepada 3 model, 3 sudut pandang yang berbeda secara kontemporer. Sebetulnya secara sejarah udah ada sejak zaman sahabat, tetapi mulai agak makin saling menjauh itu di zaman kita sekarang gitu. Bagaimana orang melihat Islam. Yang pertama adalah pandangan Islam yang dalam bahasa Arab disebut dengan pandangan tasyaddud, pandangan yang kaku, pandangan yang keras gitu. Orang-orang yang tasyaddud atau mutasyaddidun ini, orang-orang yang kaku ini memandang Islam secara tekstual, memandang Islam itu dari pemahaman idealisme tetapi agak mengabaikan realitas, sehingga dia outputnya tuh jadi kaku dan mudah sekali untuk menyalahkan orang lain. Ini adalah pandangan tasyaddud. Ada yang levelnya masih wajar, ada yang levelnya udah sangat mengkhawatirkan, sampai mengkafirkan orang, menghalalkan darah orang, menganggap bahwa ini sesuatu yang taghut, seperti ketika orang memandang tentang istilah khilafah atau khalifah yang ada di Al-Quran, atau istilah jihad dengan pandangan tasyaddud. Ketika dia melihat istilah-istilah ini dengan konsep pemikiran tasyaddud yang kaku, yang tekstual, yang hanya idealisme tapi tidak memahami realitas, tidak punya kebijaksanaan, maka dia akan menerjemahkan teks-teks ini secara ekstrim. Misalnya tentang jihad, dia akan menerjemahkannya sebagai perang saja, yaitu jihad qital, sehingga muncullah aksi-aksi yang berlebihan seperti bom sana-sini kayak di Bali dulu, atau di gereja, atau di depan kantor polisi dan seterusnya, karena dia menganggap semua itu taghut. Ini adalah output dari cara pandang Islam yang terlalu ekstrim. Sebagian orang menganggapnya dengan istilah radikal, ekstremis, teroris, dan seterusnya. Ini cara pandang tentang masalah kata jihad dengan konsep yang tasyaddud. Begitu juga tentang masalah khalifah atau khilafah. Dengan konsep tasyaddud, dia memaknai bahwa yang namanya khilafah itu sebuah sistem yang udah baku, yang nggak boleh diotak-atik, yang diajarkan Nabi, sehingga kalau di negara ini tidak menerapkan sistem itu, berarti negara ini taghut dan harus dirubah secara sistematis, secara sistemnya gitu. Ini pandangan yang tasyaddud dan ini agak berbahaya dan saya nggak setuju dengan pandangan ini. Kemudian ada yang lawannya tasyaddud. Pandangan yang kedua itu namanya tasayyub atau pandangan yang terlalu ekstrim kiri gitu. Kalau tadi ekstrim kanan, yang ini ekstrim kiri. Bedanya apa? Kalau yang ini justru sebaliknya. Kalau yang ekstrim kanan itu sangat tekstual, yang ekstrim kanan itu sangat kaku, yang ini justru terlalu longgar, bahkan cenderung mengabaikan teks. Cara pandang ini terlalu mengikuti logika, terlalu mengikuti pemikirannya sendiri, dan kadang-kadang teks itu harus mengikuti mereka. Teks itu diabaikan, teks itu bahkan ditinggalkan. Dan ini cenderung ke arah liberalisme dan sekulerisme gitu, di mana dia memandang segala teks agama itu harus logis dengan filsafat berpikir dia yang kadang-kadang sumbernya atau referensinya nggak jelas. Misalnya cara dia melihat tentang kata jihad di Al-Quran, di hadis, dan seterusnya, dia kadang cenderung memanfaatkan kesalahpahaman kaum tasyaddud, kaum ekstremis dalam memandang Islam untuk kemudian menyerang Islam. Sehingga akhirnya dia menganggap bahwa ayat-ayat jihad itu harus ditinggalkan, harus dihapus. Syariat jihad itu syariat yang salah, Islam itu nggak relevan lagi dengan zaman sekarang. Ayat-ayat tentang khalifah atau khilafah itu adalah ayat-ayat yang jadi bahaya untuk Indonesia, sehingga harus ditinggalkan, harus dihapus. Kata khilafah atau khalifah itu nggak boleh di-mention oleh setiap dai, setiap ulama, karena itu sangat berbahaya. Ini justru juga ekstrem kiri yang berbahaya juga, karena dia ingin merubah Al-Quran, ingin merubah hadis, ingin merubah syariat, hanya gara-gara kesalahpahaman yang dilakukan oleh orang-orang yang tasyadud tadi, orang-orang yang ekstrem tadi dalam memaknai Islam. Ini juga sangat berbahaya ya, karena dia
ingin mereduksi Islam, ingin mereduksi syariat, sehingga dia sangat anti terhadap syariat. Kalau yang ekstrim kanan itu melihat syariat itu sebagai sesuatu yang kaku, sehingga tidak ada tawar-menawar, tidak ada toleransi. Sementara yang kiri ini melihat syariat sebagai masalah, sebagai benalu, sehingga harus direduksi, kalau perlu dihilangkan. Dua cara pandang ini dua-duanya nggak ada yang baik. Jadi ifrat dan tafrit lah, atau tasyadud dan tasayub. Dua-duanya nggak ideal. Yang ideal itu ada di cara pandang Islam yang diajarkan oleh para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu cara pandang yang i'tidal atau cara pandang yang tawassut atau wasatiyah. Nah, wasatiyah ini adalah cara pandang yang moderat kalau dalam bahasa yang lebih kekinian. Apa itu moderat atau wasatiyah? Bukan pertengahan tetapi proporsional. Dia memahami dalil, mengambil dalil, kemudian memahaminya dengan logika, dengan realitas, memadukannya menjadi sebuah kesimpulan yang sangat bijak. Itu adalah model berpikir yang diajarkan oleh Imam Hasan al-Basri, yang diajarkan oleh para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk Imam Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi, dan seterusnya. Mereka mengajarkan cara pandang terhadap teks itu secara lebih luas, bukan hanya kaku, sempit, tapi juga bukan mengabaikan substansi dari teks tersebut. Itu yang disebut dengan wasaton. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton litakunu syuhada'a 'alan nas." Jadi umat Islam itu punya karakteristik, yaitu umat wasaton. Umat wasaton itu umat yang moderat. Jadi Islam itu adalah agama yang moderat, yang berpegang teguh kepada asalah, yaitu teks-teks agama, tetapi tidak menutup mata dari waqi ataupun realitas. Nah, pemaduan antara asalah dengan waqi, antara teks dengan realitas, lahirlah sebuah kebijaksanaan dalam pemikiran, kebijaksanaan dalam tindakan, kebijaksanaan dari berbagai macam program-program dakwah. Nah, dalam melihat dua teks tadi sebagai contoh, misalnya tentang kata jihad, ulama-ulama yang wasatiyah, yang moderat, memandang teks jihad ini bukan hanya sekedar jihad qital, tapi dia sangat luas, bisa bermakna qital. Kalau dalam konteks qital itu di Indonesia misalnya dulu, seperti ketika para ulama menyepakati sebuah resolusi jihad yang dibacakan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dibacakanlah resolusi jihad, sehingga di Surabaya dan di seluruh Indonesia para santri turun untuk membela negara mereka, membela tanah air dari penjajahan Belanda. Nah, itu adalah teks jihad yang difahami secara qital pada konteks ketika kita terjajah. Tetapi ketika kita sudah merdeka dalam kondisi yang sudah aman, dan kita juga punya ahdun, perjanjian, istilahnya ahlul ahdi, orang yang punya perjanjian dengan kita, walaupun mereka berbeda agama dan keyakinan dengan kita, yaitu kaum non-muslim, saudara kita non-muslim, maka pemahaman jihad sudah tidak bisa lagi dilihat dari angle kita saja, sudah bisa diperluas, yaitu jihad itu adalah bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan, mulai dari bersungguh-sungguh dalam dakwah, kemudian jihadnya suami itu bersungguh-sungguh mencari rezeki yang halal, jihadnya perempuan itu adalah haji, kemudian jihadnya perempuan itu adalah mengandung, kemudian melahirkan, perjuangannya luar biasa, mendidik anak. Pemerintah itu berjihad dengan cara lebih produktif dalam mengeluarkan aturan-aturan yang pro kepada rakyat untuk menegakkan keadilan. Kemudian jihadnya para ulama adalah dengan mengeluarkan fatwa-fatwa yang baik untuk umatnya, dan seterusnya. Ini pemaknaan jihad yang sangat proporsional, moderat, karena memadukan antara teks, realitas, dan kebijaksanaan. Jadi nggak bisa dilihat dari sisi baik tasyadud maupun tasayub. Jihad itu ya harus perang, bom sana sini. Atau jihad itu benalu, masalah harus ditinggalkan. Enggak, dia di tengah. Gitu juga ketika ulama wasatiyah melihat teks khalifah atau khilafah di dalam Al-Quran dan hadis. Apa pemaknaan khalifah yang saya yakini dan saya ambil dari pemahaman para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah? Pertama adalah khalifah dan khilafah itu teks yang ada di Al-Quran dan hadis. Di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Begitu juga di hadis yang sempat diramaikan, yaitu khilafah ala minhajin nubuwah. Apa pemaknaan dari khalifah dan khilafah ini? Khalifah secara teks artinya wakil atau yang meneruskan sesuatu yang diwariskan kepadanya. Maka khalifah ini punya makna peran. Jadi saya tidak sepakat bahwa khalifah atau khilafah ini adalah hanya sebuah sistem. Ini pemahaman tasyadud menurut saya. Sehingga
orang yang memahami khilafah sebagai sebuah sistem, dia berpendapat bahwa sistem Indonesia ini nggak khilafah. Sistem Indonesia ini sistem yang kiri, yang melenceng, sistem yang bahkan taghut, sehingga harus dirubah. Saya nggak sepakat dengan itu. Pemaknaan khilafah atau khalifah yang saya pahami adalah bahwa khalifah atau khilafah itu sebuah peran. Selain Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah yang tadi, Allah juga menjelaskan peran khalifah itu di surat Hud, di mana Allah berfirman, huwa ansha'akum minal ard wasta'marakum fiha. Dia menciptakan kalian dari tanah atau dari bumi, kemudian kalian disuruh memakmurkan bumi. Jadi peran khalifah menurut Al-Quran adalah memakmurkan bumi, bukan sebuah sistem. Karena Islam, sepemahaman saya, tidak punya sistem politik yang baku. Dia sangat dinamis, tetapi punya nilai yang baku, yaitu nilai keadilan, kemakmuran, kesamaan, toleransi, akhlak, rahmatan lil alamin. Itu nilainya untuk memakmurkan bumi, memakmurkan artinya memberikan manfaat buat manusia, buat alam semesta. Nilainya dia udah ajak, tetapi secara sistem dia dinamis. Misalnya di zaman Khulafaur Rasyidin sistemnya itu dengan syuro. Kemudian setelahnya ada sistem kerajaan turun-temurun dari satu orang tua ke anaknya, ke cucunya, dan seterusnya. Kemudian begitu juga di Nusantara, kita dulu memahami beberapa kerajaan Islam, mulai dari tempat saya di Aceh, Samudra Pasai, kemudian ada Tidore Ternate, kemudian ada kerajaan Kesultanan Demak, dan seterusnya. Begitu juga di luar Indonesia, misalnya dengan kerajaan Abbasiyah, Umayyah, kemudian Seljuk, kemudian Ottoman. Itu sistem politik yang sebetulnya selalu berubah-ubah, tetapi masih memegang teguh kepada nilai kekhalifahan, yaitu memakmurkan bumi, menegakkan keadilan, menghilangkan penjajahan di atas muka bumi. Itu yang saya pahami dari kata khalifah atau khilafah, yaitu memakmurkan. Sehingga saya percaya bahwa Indonesia adalah sebuah produk pemikiran para ulama. Setelah mereka sholat sunnah, mereka berdoa, mereka istikharah, mereka bermusyawarah, maka para ulama merumuskan sebuah konsep bernegara. Dan konsep itu kita kenal dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila. Semua ini adalah produk pemikiran dari para ulama yang memahami makna peran khalifah, yaitu memakmurkan bumi. Karena para ulama menyepakati bahwa memakmurkan Indonesia bukan dengan pecah belah. Memakmurkan Indonesia tidak bisa dengan kerajaan-kerajaan kecil. Memakmurkan, memerdekakan Indonesia nggak bisa hanya dengan mengikuti kepada para penjajah, berdamai dengan penjajah. Indonesia akan makmur, Indonesia akan baik, akan merdeka kalau Indonesia ini bersatu. Maka dibuatlah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memfasilitasi perbedaan yang ada di Indonesia, maka dibangunlah sebuah konsep bersama, yaitu Pancasila, di mana semua perbedaan bisa ditolerir, di situ difasilitasi dan menjadi sebuah keserasian yang indah. Begitu juga dengan aturan-aturan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar hukum, kemudian lahirlah keadilan hukum bagi masyarakat Indonesia. Semua itu saya yakini sebagai sebuah konsep khalifah dalam pemaknaan pemakmuran, bukan dalam pemaknaan sistem. Sehingga nggak ada sedikit pun bagi saya rasa bahwa Indonesia ini sebuah sistem yang salah atau taghut dan seterusnya. Indonesia ini sejak awal dibangun oleh para ulama, salah satunya adalah para ulama Islam, kemudian nanti ada para tokoh-tokoh nasionalis juga, ada yang perwakilan dari non-muslim juga. Tapi karena kita sebagai muslim melihatnya dari angle para ulama udah menyepakati konsep Indonesia, dan para ulama itu paham tentang makna khalifah. Nggak mungkin mereka mengabaikannya untuk melahirkan sesuatu yang baru dan bertentangan, nggak mungkin. Pasti mereka mencoba menerjemahkan kalimat khalifah atau khilafah ini dalam konteks keindonesiaan, dan itu sudah terjadi, dan kita sangat bersyukur hasil produk pemikiran ulama yang sangat bijak itu, ijtihad ulama itu, lahirlah Indonesia yang sangat luar biasa ini. Tinggal bagaimana cara kita mengisi warisan produk pemikiran ulama itu menjadi sesuatu yang seperti harapan mereka, tegaknya keadilan, kita toleransi, kita berbagi, kita saling tolong-menolong, kita bangun dengan karya-karya terbaik, bukan menghancurkannya. Jadi lawan dari memakmurkan itu adalah merusak. Kalau orang Islam itu diajarkan sebagai khalifah untuk istamarakum fiha, memakmurkan bumi, orang yang ingkar terhadap perintah Allah itu, dia tidak memakmurkan bumi, justru ayatnya yufsiduna fil ard. Mereka itu merusak di muka bumi. Nah, berarti khalifah itu bukan tentang sistem, tetapi tentang peran. Dan salah satu di antara makna memakmurkan itu adalah membangun persatuan, karena nggak akan makmur dengan perpecahan kan. Jadi peran khalifah yang memakmurkan itu Allah jelaskan juga dengan ta'alau ila kalimatin sawa. Yuk kita bareng-bareng dalam sebuah gagasan dan persamaan
Sehingga kita nggak membahas perbedaan, tapi kita membahas persamaan. Dan itu kalimatnya bukan hanya kepada sesama muslim, bahkan kepada non-muslim, di mana kota Madinah di zaman Nabi, kemudian juga Baghdad, kemudian Andalusia, kemudian Istanbul, kemudian sekarang ada di Indonesia dengan keislamannya, itu tuh memfasilitasi setiap perbedaan dengan semangat membangun. Kecuali perbedaannya yang semangatnya merusak ya. Tapi kalau perbedaannya yang semangatnya membangun ya ta'alau, yuk kita bareng-bareng di sini. Tidak mempertajam perbedaan, justru kita memperkuat semangat persamaan dan persatuan kita gitu. Intinya spirit dari memakmurkan atau khalifah itu justru mempersatukan, bukan merusak dan memecah belah gitu. Kalau ada yang dengan kata khalifah dan khilafah itu justru outputnya merusak dan memecah belah, berarti dia memahami Islam dengan cara pandang yang tasyadud. Kalau juga ada yang anti terhadap kata khalifah atau khilafah, berarti dia memahami Islam dengan tasayyub, cenderung ke arah sekuler dan liberal dan anti terhadap Islam. Yang paling tepat adalah teksnya tetap ada, karena itu firman Allah, itu sabda Rasulullah, itu syariat Allah, dan kita wajib mengimaninya, cuman pemaknaannya harus diluruskan. Makanya dalam semangat mempersatukan, kenapa saya bikin program mempersatukan antara geng motor, mempersatukan antara supporter bola walaupun belum terlaksana secara maksimal, tapi kalau geng motor kita udah pernah. Karena semangatnya mempersatukan, bukan justru memecah belahkan. Tapi karena qadarullah ada pandemi, pembinaannya kita udah berhenti, akhirnya kriminalitas naik di beberapa kota. Itu semuanya pemaknaan dari khalifah ataupun memakmurkan bumi. Sehingga saya nggak sepakat ketika kita terlalu anti dan takut dengan diksi khalifah dan jihad. Kalau misalnya kita ngelihat banyak dari umat Islam di Indonesia salah memaknai khalifah dan jihad, caranya bukan syariatnya yang dihapus, bukan ayatnya yang dihapus, bukan hadisnya yang dihapus, tetapi pemahamannya yang diluruskan. Tujuan dakwah saya ke anak muda itu justru ingin meluruskan pemahaman-pemahaman yang mungkin melenceng tentang kata jihad dan kata khalifah atau khilafah. Sehingga anak muda ini lebih cinta lagi kepada Indonesia. Bukan mau merusak tapi mau membangun. Itu tujuan dakwah saya. Jadi saya nggak setuju kalau teks ini dianggap sesuatu yang salah. Seolah-olah Islam itu masalah besar untuk Indonesia yang harus dikurangin, harus disesuaikan, harus dihapus-hapus. Enggak sama sekali. Kalau ada yang salah paham terhadap Islam, maka pemahamannya yang harus diluruskan, bukan Islamnya harus dikurangi ataupun diganti. Teman-teman bisa lihatlah bagaimana dakwah saya selama ini yang sifatnya memakmurkan. Program-programnya itu semuanya sifatnya konstruktif, memakmurkan, bukan destruktif, merusak. Misalnya kita punya program untuk pertama kalinya ya dalam dakwah Islam di Indonesia itu kita punya program namanya sedekah sampah, isu lingkungan. Karena Indonesia punya masalah sampah yang luar biasa, terutama di kota-kota besar. Sehingga program kita gimana cara merubah ini menjadi lebih baik, yaitu kita bikin program sedekah sampah. Teknisnya gimana? Di tabligh akbar saya di beberapa tempat kita bikin program, setiap jamaah yang datang ke tabligh akbar membawa sampah dari rumahnya, ditukar di masjid, udah ada kayak meja penukaran sampah, ditimbang, nanti dijual ke bank sampah atau ke beberapa yang pelapak sampah. Nah, hasil penjualan tersebut diberikan kepada masjid atau di beberapa kali malah hasil itu kita pakai untuk memberikan biaya sekolah anak-anak pemulung di Jakarta dan sekitarnya. Anak-anak pemulung yang putus sekolah kita biayai dari uang sedekah sampah. Beberapa tempat yang lain kita pakai untuk cancelan masjid untuk kegiatan dakwah di masjid. Jadi ini adalah program konstruktif memakmurkan bumi, karena memaknai khalifah tadi adalah memakmurkan. Kemudian ada lagi program misalnya kayak sekarang kita di pesantren. Anak muda itu belajar hard skill, mulai dari farming, belajar event organizer, hospitality. Sehingga anak-anak muda yang tadinya putus sekolah, mungkin di jalan, mungkin cenderung ke arah negatif, narkoba, kriminal, seks bebas, dan seterusnya, dibawa kepada lifestyle yang lebih baik, yaitu lifestyle yang lebih sehat dengan living with nature, lifestyle yang lebih islami dengan hijrah, lifestyle yang lebih nasionalis dengan karya-karya terbaik mereka yang lebih impactful terhadap masyarakat dan sosial. Itu yang kita lakukan. Belum lagi program misalnya saya adalah penasehat di sebuah yayasan yang menangani pasien kanker dan pasien mental illness. Pada 17 Agustus 2022 kemarin, kita alhamdulillah sudah menterapi sekian banyak pasien mental illness, anak-anak muda yang kena mental gara-gara dibully, dipasung sama orang tuanya bertahun-tahun gak mandi. Kita bawa, kemudian kita rehab. Masya Allah hasilnya adalah pas 17 Agustus 2022 kemarin, beberapa pasien yang survive sudah menjalani proses terapi dan rehabilitasi kita, mereka itu kita berikan kesempatan untuk menjadi paskibra, untuk mengibarkan bendera merah putih pas upacara Hari Kemerdekaan. Yang mengibarkan bendera itu bukan kita, tetapi pasien mental yang sudah
menjalani proses pengobatan dan terapi. Itu adalah karya konstruktif. Gitu juga dengan beberapa masyarakat yang mengalami masalah kesehatan seperti kanker dan seterusnya, tumor dari kalangan yang tidak mampu untuk berobat. Mereka harus kemo setiap minggu, mereka nggak punya tempat tinggal, kita sediakan gratis semuanya. Gitu juga dengan program-program yang lain, termasuk ketika tabligh akbar di beberapa tempat itu saya pernah nanya ke panitia ya. Saya bilang ke panitia, di sini kalau sebelum tabligh akbar karena di luar masjid ada nyanyi lagu Indonesia Raya nggak? Kata teman-teman panitia nggak ada Ustaz, kita nggak biasa. Ya udah coba adain, saya bilang. Harus dibiasain. Kenapa? Anak muda itu harus dibiasakan sebelum belajar Islam. Mereka itu punya 2 spirit. Pertama mendengar Al-Quran, spirit keislaman, keimanan. Yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu spirit kebangsaan. Sehingga sejak saat itu di tempat itu kalau ada tabligh akbar mereka biasakan nyanyi lagu Indonesia Raya. Dan saya punya cara sendiri kalau nyanyi lagu Indonesia Raya, saya selalu meletakkan tangan saya di dada sebagai ekspresi rasa cinta. Itu semuanya bertolak belakang dengan pemahaman tasyaddud, di mana khalifah atau khilafah diartikan mengganti sistem negara. Bertolak belakang karena saya justru ingin menjadikan sistem negara yang warisan para ulama kita, negara kita, Pancasila kita itu lebih dicintai oleh anak muda. Beberapa yayasan kemanusiaan yang saya dekat dengan beberapa tokoh-tokohnya pun saya ajarkan kepada mereka, cobalah selain semangat kemanusiaan juga diajarin juga semangat kebangsaan, supaya mereka bukan hanya semangat menolong saudara-saudara kita yang sedang kena musibah di luar negeri seperti Suriah, Palestina, tapi juga mereka semangat untuk membantu saudara-saudaranya di dalam negeri. Nah, pas pandemi kemarin kita bikin gerakan Barisan Bangun Negeri, kita keliling Indonesia untuk bagi-bagi vitamin, kita bagi-bagi masker, kita mendukung program pemerintah dalam masalah pandemi, kita edukasi masyarakat, kemudian pas banjir kita juga turun bersama dengan teman-teman yang lain dari lintas komunitas dan seterusnya. Kita selalu berusaha untuk konstruktif bagi Indonesia. Itulah pemaknaan dari kata khilafah atau khalifah yang saya pahami. Adapun pembahasan saya tentang khilafah ala minhajin nubuwah itu membahas hadis dan hadisnya sahih. Ulama sepakat dengan hadis itu, hadis sahih riwayat Al-Baihaqi. Arti kekuasaan di situ memang Nabi seperti dalam kondisi ketika Indonesia terjajah. Nabi dalam kondisi terjajah, dijajah oleh Romawi, dijajah oleh Persia. Mereka tidak punya negara, mereka dalam keadaan jahiliyah, terombang-ambing di antara 2 imperium besar di dunia. Sehingga Nabi membuat sebuah program gimana caranya Madinah atau gimana caranya Mekah itu merdeka, seperti gimana caranya Indonesia itu merdeka. Puncaknya adalah khilafah ala minhajin nubuwah, sampai kemudian Islam atau Madinah dan Mekah itu merdeka, punya negara sendiri, punya kekuasaan sendiri, punya aturan sendiri yang tidak lagi dipengaruhi dan dipaksa oleh Romawi maupun Persia. Itu maksudnya. Jadi kayak perjuangan Nabi sampai kemudian punya negara itu mirip dengan perjuangan para ulama kita sampai kemudian punya negara yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sama persis. Jadi bukan menerjemahkan versi tasyaddud ya. Makanya kita perlu diskusi deh, jangan hanya melemparkan sebuah isu ataupun fitnah. Kita perlu diskusi. Saya belajar di Al-Azhar yang pemikirannya moderat sekali, dan saya orang yang suka dengan pemikiran, saya suka dengan programming. Gak mungkin saya terjebak dengan pemahaman-pemahaman yang tasyaddud ataupun yang kaku. Tapi saya juga nggak mau dijebak oleh orang-orang yang tasayuf yang sengaja memanfaatkan kaum tasyaddud untuk menghilangkan pengaruh Islam di sebuah masyarakat. Inilah pemahaman yang saya sepakati. Sehingga saya nggak setuju kata jihad, kata khalifah atau khilafah itu dianggap sebagai masalah. Tetapi yang saya setuju, kata itu harus diluruskan pemaknaan dan pemahamannya supaya kaum muslimin tidak terjebak kepada pemahaman yang ekstrim atau yang berlebihan. Sehingga dengan pemahaman yang benar, maka muncul semangat yang benar, yaitu semangat membangun Indonesia dengan karya terbaik. Itu pemahaman wasatiyah, dan saya yakin ulama-ulama besar kita, ulama-ulama alim dan fakih kita memahami dengan pemahaman yang sama. Karena referensinya sama. Saya menggunakan referensi para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang bagaimana memadukan antara teks dengan akal dengan realitas. Muncullah yang namanya hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, yaitu Al-Quran, hadis, realitas, akal, logika, tetapi tidak kontradiktif satu dengan yang lain dan tidak memaksakan. Intinya adalah bagaimana cara menjadi lebih bijak dalam memahami Islam. Bukan anti terhadap Islam, bukan memaksakan Islam dengan pemahaman hawa nafsu kita, tapi Islam wasatiyah, Islam moderat. Mudah-mudahan ini cukup bisa menjawab ya berbagai macam tuduhan dan anggapan terhadap saya yang keliru, yang lagi-lagi yang sangat saya sayangkan. Saya nggak pernah mau menjudge siapapun, saya nggak pernah mengklaim kalimat-kalimat neraka, bid'ah, sesat,
Apa kepada orang lain saya enggak, karena saya punya prinsip tadi wasatiyah, harus insaf, harus baiklah supaya kita bisa memberikan semangat kebaikan juga untuk Indonesia, untuk publik, untuk masyarakat. Jangan kita munculkan drama perdebatan yang destruktif atau mungkin yang memunculkan kegaduhan yang membuat kita tidak lagi produktif dengan kebaikan-kebaikan. Yuk kita sama-sama Aswaja, Muhammadiyah, NU, Persis, dan seterusnya, semua kita adalah saudara. Yuk sama-sama kita bangun Indonesia dengan semangat persaudaraan. Mudah-mudahan setelah ini kita jadi lebih paham tentang makna yang saya yakini, dan saya yakin juga ini adalah makna yang difahami oleh para ulama-ulama kita sejak zaman dulu sampai sekarang, sehingga kita bisa lebih baik dalam berkarya. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.